belum apa-apa sesak, ya udah periksa EKG, periksa kok terlalu mahal. Betul. Kasihan juga lah ibunya, kan kita juga maunya yang efisien dan tepat. Iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast kami. Ada dokter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Bersama kami di sini saat ini telah hadir senior saya yang luar biasa, Dr. Irfan Adenin, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau saat ini akan memberikan informasi yang begitu luar biasa. Yang fokusnya kali ini kita akan membahas mengenai ibu hamil dan kelainan jantung. Gitu ya dokter ya? Ya, kira-kira begitu, Dokter Ani. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik dokter Irfan, kita pengen tahu dulu nih pertama. Kenapa sih pentingnya nih kelainan jantung dihubungkan dengan kehamilan? Memang orang sakit jantung kira-kira bahaya ya? Atau kehamilan ini sangat erat kalau ada kelainan jantung pada si ibunya? Gimana Ya, nih dok? begitu nih Dokter Ani. Kalau kita melihat dari resiko ya, resiko berapa orang sih penyakit jantung dalam kehamilan itu, kita hitung-hitung itu sekitar 2,5% penyakit jantung. Tapi kalau kita lihat dari fertility rate atau namanya dibilang orang yang melahirkan dari penduduk kita itu sekitar 250 juta. Sekitar ya, udah lebih lagi sekarang kali. Udah banyak. 250 juta itu kita persentase lagi berapa yang laki-laki, berapa perempuan. Dari yang perempuan itu berapa yang masa subur, usia subur. Jadi kalau kita lihat berapa angka penyakit jantung pada orang hamil ya, yang orang hamil aja nih, ini karena fertil ceritanya. Jadi kita cerita tentang hamil. Itu sekitar 250.000 orang hamil. Nah ini penanganan jantung pada orang hamil ini karena banyak kadang-kadang orang yang tidak menyadari bahwa dia ada sakit jantung. Nah itu ya dokter. Nah jadi kenapa nggak menyadari orang sakit jantung? Karena sakit jantung ini pada keadaan normal, kadang-kadang kehidupan biasa, dia tanpa ada gejala. Apalagi orang-orang yang aktivitasnya itu rutin hanya aktivitas hari-hari, masak, sederhana. Dia nggak olahraga, dia nggak menggunakan tenaga ya gitu. Jadi dia pun nggak tahu nih sakit jantung nggak, dia bilang aja nggak sakit jantung. Dia bilang nggak sakit jantung. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan data, ternyata 250.000 itu hitungannya per tahun, 250.000 per tahun orang hamil dengan sakit jantung. Jadi kalau kita pikir-pikir sekarang siapa yang bisa nanganin itu? Kan dokter kebidanan beserta ahli-ahlinya yang lain. Betul. Nggak bisa dokter kebidanan sendiri menangani sakit jantung, kita bisa kita tanganin sendiri. Nggak bisa juga. Kita bisa mendiagnosa misalnya ya. Kita lihat bahwa ibu ada apa? Kok sesak? Ibu ada kakinya bengkak yang luar biasa. Baru kita bisa pemeriksaan bla-bla yang macam-macam ya, periksa EKG, ada periksa USG jantung. Baru langkahnya ke arah mencari kemungkinan. Nah, setelah dapat kita bahwa ini kelainannya, barulah kita berkoordinasi dengan beberapa multidisiplin ilmu yang berhubungan dengan penyakit jantung. Oke, nah tapi nih seringnya gini nih dokter Irfan. Pasien-pasien kan tadi banyak yang nggak ketahuan ya, atau belum tahu bahwa dirinya ada kelainan jantung. Sementara pada saat seorang ibu hamil menjalani proses kehamilannya, gejala-gejala yang tadi dokter Irfan cerita itu sering-sering muncul tuh. Loh kok saya sesak, loh kok kaki saya bengkak. Nah ini gimana nih dokter Irfan antara kita tahu dia kira-kira masih dalam situasi hamilnya yang menyebabkan ini atau ada sesuatu yang menyebabkan belakang? Ya, jadi paling banyak ya jantung ibu jantung manusia itu kan ada empat ruangan ya, 4 ruangan. Pada orang normal dia memang jantung kirinya itu kalau kita bilang bilik ya, bilik kan lebih besar dari serambi kan, jadi bilik yang besar. Tapi kalau dalam istilah kedokteran namanya ventricle.
Jadi pada orang normal juga ibu normal dia juga membesar. Kenapa dia membesar? Karena jumlah air yang ada di dalam ibu hamil ditahan. Nah, ditahan. Jadi ibu hamil itu seolah-olah kayak gemuk, ini gemuk nih orang. Tapi kita kadang-kadang kan dokter kebidanan tahu ya, ini udah posturnya udah berubah nih, ini gemuk nih, ini orang hamil nih. Memang secara normal sih seperti itu. Orang hamil airnya banyak gitu. Nah, tapi dia juga mengalami kadang-kadang sesak juga. Sama seperti orang sakit nyeri ulu hati juga kadang-kadang orang hamil ini karena dia mual muntah. Nah, ada pemeriksaan lain. Kalau misalnya kita lihat, ya kalau dia mual kan kita kasih obat mual apa segala macam. Tapi kalau dia sampai udah sesaknya berlebihan, kita anjurkan memang, kita anjurkan. Tapi kita harus mencari juga namanya anamnese. Kita tanya juga dulu. Ibu ada riwayat sakit jantung nggak dulu? Pernah kalau biru nggak dulu? Ibunya waktu ibu lahir dulu pernah nggak biru? Cerita kamu dulu waktu lahir biru kamu ya. Kalau udah ada kayak itu ada penyakit kelainan bawaan tuh, kelainan bawaan jantung yang kecil ya. Jadi kalau dia pas lari aktivitas dia kan mulai kelihatan biru. Nah itu anamnesa itu memang harus digali dulu juga ya, baru kita akan masuk ke pemeriksaan yang lebih lanjut karena kan biaya juga. Kalau misalnya belum apa-apa sesak, ya udah periksa EKG, periksa kok terlalu mahal. Kasihan juga lah ibunya, kan kita juga maunya yang efisien dan tepat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu, biasanya kita pemeriksaan EKG dulu. Kita pemeriksaan EKG ada beberapa kriteria tertentu bahwa ini jantungnya memang membesar pada ibu hamil. Kalau kita lihat besar jantung orang hamil normal itu kira-kira 1,5 besarnya daripada jantung orang sebelum dia hamil. Karena dia memang harus punya power untuk bekerja. Tapi jadi masih normal juga ya dok ya? Tapi itu masih normal. Karena kardiak curah jantung itu 50% sampai 60% lebih tinggi pada orang hamil. Curah jantung kan kerja jantung. Kerja jantung kalau dia misalnya ini kan capek orang hamil, apalagi kalau udah tambah besar, perutnya besar. Lebih kembar lagi dok ya? Kembar lebih naik, lebih tinggi. Nah itu dia tadi. Ya jadi kalau kita lihat memang ternyata ya teman-teman, kalau seorang wanita hamil menjalani proses kehamilannya sendiri, segala yang tadi dokter Irfan kemukakan itu benar-benar akan terjadi. Dan tapi jangan cemas ya dok, itulah gunanya kontrol hamil. Iya, itulah kita kontrol hamil kita bisa dicari tahu dan benar-benar ditenangkan dulu mungkin apakah ini yang masih normal atau yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah kalau misalnya dok ternyata terjadilah nih dok, seorang ibu memang memiliki kelainan jantung. Mungkin yang agak-agak sering itu kelainan katup, mungkin udah dikasih tahu ya dok ya? Oh kamu ada kelainan katup. Nah kemudian dia ingin merencanakan kehamilan. Itu sebaiknya apa yang harus dipersiapkan oleh seorang penderita kelainan jantung itu dok? Ya, jadi kalau dia kelainan katup ya, memang tuh harus dioperasi dulu kan. Sebenarnya katupnya harus diganti dulu. Operasi penggantian katup itu punya konsekuensi juga karena dia harus makan obat untuk jadi katup ini ada macam-macam ya, ada katup yang besi, ada katup yang plastik, tapi yang sekarang di Indonesia ini yang paling banyak besi. Jadi ibu-ibu mungkin nanti ada ibu-ibu yang hamil juga nih yang mendengar cerita kita ini, dia sering juga cerita pasti bunyi klotak itu di bajunya. Itu metal itu metal. Kita plastik kayaknya belum pernah dengar ya. Sama ada bioprostetik. Bioprostetik itu yang dari jantung babi karena jantung babi itu mirip banget dengan jantung manusia, tapi itu banyak reaksi penolakan apa segala macam. Nah kalau kita cerita tentang kelainan katup ini, yang kita takutkan kan dia harus diberikan obat pengencer darah. Nah kalau dia tidak diberikan obat pengencer darah, dia karena satu benda asing yang ada di dalam, dia harus bereaksi sehingga terjadi gumpalan darah.
kita harus kasih tuh obat pengencer darah ini. Ya sayangnya pada 3 bulan pertama kurang bagus untuk bayi. Ya bayi bisa cacat, bayi bisa macam-macam lah gitu. Jadi biasanya kita switch dari 12 minggu. Tapi itu pun kalau di luar negeri dia lihat dosis. Kalau dosisnya 5, dia pakai 5 mg. Kalau di bawah 5 mg dia masih aman pada bayi. Dia teruskan aja tuh obat yang pengencer darah. Pengaturannya lah ya, Dok. Adalah pengaturannya. Jadi kalau dosis tertentu dia ganti obat segini, nanti sebelum melahirkan kita harus stop dulu. Nah, habis itu setelah melahirkan berapa jam kemudian kita lakukan. Nah, itu makanya kita perlu koordinasi dengan dokter jantung. Nah, itu untuk kelainan katup ya. Tapi kalau katup yang nggak dioperasi memang tidak dianjurkan untuk karena cukup bahaya. Nah, juga yang banyak ya, yang kelainan-kelainan jantung ini yang kita lihat tuh ya orang karena kelainan penyempitan pembuluh darah jantung. Nah, itu yang cukup rumit juga tuh. Cukup rumit karena dia tuh jantung perlu exercise yang lebih besar. Perlu tugas yang lebih besar. Sedangkan aliran darahnya sedikit. Nah, itu. Jadi besar pasak daripada tiang. Lebih besar pasak daripada tiang, itu jadi rugi dia jadinya gitu kan. Artinya preparasi itu penting karena jangan sampai kita lupa ya teman-teman, ketika kita mau menikah juga boleh ya Dok ya. Kita screening, kita cek apakah kita ada kelainan tersebut, even itu hanya sedikit, tapi why not kita cek. Oke. Nah, kemudian nih Dok, sering juga terjadi adalah ketika dia di hamilnya sudah terjadi kehamilan. Nah, timbul keluhan-keluhan tadi, bahkan keluhan itu mungkin sedikit banyak sudah membuat kendala. Kira-kira Dok, kalau dia arahnya ke suatu fungsi jantung yang tidak mumpuni lagi, ternyata baru diketahui, kan tadi Dr. Irfan udah bilang kalau bisa jangan ada kelainan katup hamil, ternyata terjadi nih Dok. Upaya-upayanya apa nih Dok kalau misalnya sampai terjadi kondisi seperti itu? Oke. Jadi jantung ini kan kita bisa lihat kelainan jantung, kelainan jantung nih yang paling penting kan fungsi jantungnya. Fungsi jantung, ada fungsi jantung namanya ejection fraction. Nah, itu tugas jantung untuk memompakan itu diklasifikasikan lagi, dibagi-bagi sama mereka. Ada derajatnya lah gitu. Ada derajatnya lah, yang parah, ringan, sedang, dan macam-macam. Ada WHO, ini ada World Health Organization juga mengeluarkan satu istilahnya ketentuan. Ada juga banyaklah peneliti juga membuat penelitian tentang itu. Nah, ada yang membilang bahwa derajat 3 kemampuan jantung itu, jantung harus bekerja. Kalau jantungnya tambah lemah, derajatnya tambah tinggi. Derajat 1 mungkin dia masih tenang, derajat 2 agak lebih berat, derajat 3. Sebagian derajat 3 bilang bahwa ini harus digugurkan, harus dikeluarkan karena ibunya yang meninggal. Tapi kalau terjadinya di awal-awal hamil ya Dok ya? Iya, di awal kehamilan. Kalau misalnya kalau benar WHO dia lihat derajat 4. Jadi ya mungkin punya alasan-alasan lah, masing-masing punya alasan. Kenapa ada perbedaan derajat gitu-gitu aja. Ya mungkin yang paling krusial itu pada saat usia hamil berapa Dok yang biasanya akan terjadi lonjakan perubahan sistem kardiovaskulernya atau jantungnya. Jadi fungsi jantung itu kan tergantung dari berapa darah yang masuk. Nah, darah yang masuk itu kan kenapa darahnya masuk lebih banyak? Karena darahnya ditahan. Darah itu sebenarnya terdiri dari air dan sel. Air dan sel. Kalau kita bilangnya namanya plasma. Nah, jadi kalau misalnya plasmanya, produksi air di dalam darah itu naik lebih tinggi dari produksi sel darah merah. Nggak kompak ya Dok? Nggak kompak orang ini. Iya. Jadi yang satu naik tinggi, yang satu naik segini gitu. Pada pada kembar lebih naik lagi tinggi. Nah, jadi akhirnya naik sama-sama naik tinggi, yang jelas air itu tertahan di dalam badan. Nah, itu sebenarnya
Nah, ini kalau kita cerita dari kita hubungkan dengan ilmu apa namanya? Sunatullahnya ya. Kenapa Allah buat seperti itu gitu? Kenapa apa sih gunanya kok orang tuh udah beban tambah berat? Pada saat persalinan kan perdarahan banyak. Betul. Kalau dia darah banyak, sel darah merahnya ikut sekali misalnya dia konsentrasinya rendah, konsentrasi tinggi, akan keluar Habis sel lah darah, ya. habis sel darah merahnya. Betul. Sedangkan dia membawa oksigen, orangnya nggak dapat oksigen bayinya, akhirnya koma dan lain macam-macam tambah berat. Jadi sebenarnya disiapkan ya. Sebenarnya itu adalah persiapan Allah, tapi itu pun ada ininya, ada counternya lah, ada counternya. Counter itu di jantung sebenarnya. Di jantung itu mengeluarkan suatu zat yang membuat jadi orangnya jadi kencing, banyak kencing. Nah, kompak jadinya dok ya, balancing. Jadi keseimbangan Iya. itu dan yin dan yang. Nah, dan yin ada yang, ada misalnya ada lagi satu ini mungkin enzim yang menghancurkan, yang menghancurkan serat ya. Kalau orang mau melahirkan itu kan leher rahimnya itu kan keras ya. Nggak bisa ada orang bayi sebesar gini keluar kayak gitu kan nggak bisa. Jadi leher rahim ini kan ada serat-seratnya. Kalau kita bilang orang pasti pernah dengar karena sering suntik-suntik kolagen namanya. Ya, betul. Nah, kolagen. Seperti kolagen itu banyak banget di leher rahim itu, kolagen itu. Makanya leher rahim itu keras dia. Cobalah kalau orang nggak hamil masukkan untuk kita pemeriksaan gitu kan nggak bisa, mesti maksa-maksa tuh. Nah tapi ada satu enzim yang dari dalam badan kita kalau orang mau melahirkan, enzim itu keluar untuk menghancurkan si kolagen itu. Breakdown, ya. Tapi ya itulah Allah yang udah menyediakan segala macam. Ada juga counternya itu. Nah enzimnya MMP, counternya namanya TIMP. TIMP. Jadi semua tuh ada melebihnya, ada sendirinya. Jadi pada air yang darah tadi, yang banyak tadi ada kontrolnya dari jantung sendiri. Kalau dia ini terlalu banyak airnya nih, kita kurangin. Jadi orangnya jadi kencing. Jadi kebutuhan darah yang memang kalau dia melahirkan harus banyak darahnya keluar. Jadi tidak banyak sel-sel yang keluar, air yang banyak keluar. Nah itulah jadi fungsi sebenarnya ada yang mengatur keseimbangan, ya. ada yang mengatur semua itu. Nah, bila kita mendengar ini kan sepertinya memang jadi agak takut ya dok ya, tapi mudah-mudahan dengan segala persiapan kehamilan, selama kontrol kehamilan yang baik, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan selama kehamilan bisa diatur. Dan tadi Dr. Irfan sudah kemukakan juga ada pengaturan dari Yang Kuasa bahwa tubuh tidak akan langsung terbebani mudah-mudahan, kecuali memang jantungnya ada masalah tadi ya dok ya. Kemudian dok, yang mungkin sering kali kita dengar ya dok ya, pasca bersalin nih dok, aman bersalin, tiba-tiba kok dia mengalami gejala-gejala seperti kelainan jantung juga dok. Iya. Nah itu bagaimana dok ceritanya bisa menjadi seperti itu? Ya, jadi awalnya dari asalnya itu sejantung itu kan terdiri dari kumpulan sel sebenarnya. Namanya kardiomiosit lah kalau kita bilang. Jadi sel jantung itu ada di situ deh. Nah sel jantung ini kan dia yang bekerja, dia bukan kontraksi, dia akan bekerja. Sel itu sendiri sebenarnya bekerjanya itu mulai dari sel. Dia kontraksi itu sel yang kontraksi. Nah, yang nggak tahu kita faktor-faktor, banyak banget faktor, ternyata membuat sel-sel tadi mati. Nah, kalau misalnya bahasanya orang-orang awam, apoptosis namanya, bahasa orang awam. Mungkin bahasa orang awam sono ya dok. Jadi termakan lah itu ya sel-selnya ya. Selnya mati gitu ya. Selnya itu mati kenapa gitu? Karena banyak faktor ternyata. Ada faktor genetik, bisa. Ada faktor apalagi ya, faktor hormonal kehamilan juga bisa. Nah jadi ada faktor-faktor lain yang membuat sebenarnya membuat sel itu mati gitu. Atau perdarahan pada saat persalinan sendiri ya dok? Ya, persalinan juga bisa membuat kayak gitu. Dia akibatnya kekurangan aliran darah ke sana, ya kekurangan darah akibatnya
jaringan di situ akan mati ya gitu lah. Iya. Nah itu namanya PPCM kalau kita bilang, postpartum kardiomiopati. Jadi sel sebenarnya intinya itu selnya. Terus ada juga penyebab lain adalah dari otak. Di dalam otak kita sendiri. Dalam otak sendiri kita ini punya ada namanya ya kayak tergantung. Kalau bentuknya seperti ada kecil tergantung kayak amandel gitu lidah gitu di situ. Itu namanya sumber hormon semua lah situ. Termasuk hormon untuk menghasilkan air susu. Nah ternyata hormon yang menghasilkan air susu itu juga ikut-ikutan mematikan sel jantung itu. Nggak tahu juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Nggak tahu. Masih banyak pertanyaan ternyata. Nah kalau kita lihat dari referensi buku, apa penyebab kardiomiopati ini? Yang itu yang Dokter Oni tanyakan. Tiba-tiba jantungnya kok lemah gini. Memang unknown katanya gitu. Unknown artinya nggak tahu gitu. Jadi makanya setelah melahirkan kita sebaiknya diobservasi. Itu yang paling penting. Jadi begitu dia ini sel-sel jantungnya bermatian di situ, kan jantungnya jadi lemah dia. Nah, jantung lemah itu yang perlu diobservasi. Jadi jangan buru-buru. Ulah dok, saya udah selesai nih melahirkan ini. Nggak ada apa-apa saya katanya. Saya sehatnya saya selama ini. Orang unknown, kita nggak tahu penyebabnya apa. Air susu justru. Justru obatnya nanti setelah melahirkan dikasih penahanan air susu. Dikasih untuk menurunkan air susu. Jadi, nah kadang-kadang ini, jadi sebenarnya tugas dokter harus menerangkan. Karena kadang-kadang orang melihat, ini kok dikasih penghambat air susu ini nggak boleh nih gini. Mungkin kurang diinformasikan. Itu yang penting konseling itu. Jadi pasien dokternya harus memberitahu bahwa kalau ibu udah mulai gejala, kalau jantungnya nggak ini kan udah kelihatan orangnya udah sesak, nafasnya udah saturasi oksigen yang di dalam juga udah menurun. Nah itu jadi kita bisa lihat nih. Ibu jangan ini dulu, kita kasih obat-obat ini bla 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 bla, obat-obat tertentu penguat jantung, obat untuk menahan ini gitu. Sama obat anti hipertensi juga kita kasih, kadang-kadang dia nggak hipertensi. Ternyata kita kasih obat-obat itu juga gitu. Jadi tapi efeknya tuh gunanya untuk mencegah dia jadi kelemahan jantungnya jangan bertambah lemah gitu. Makin berat ya. Iya. Jadi memang begitulah teman-teman ya, adanya suatu upaya dari teman-teman dokter spesialis obstetri ginekologi ketika terjadi permasalahan pada seorang wanita yang sedang hamil sampai melahirkan sampai diobservasi, ada alasan di belakang itu untuk memantau suatu proses itu diobservasi dahulu. Nah, satu lagi nih Dokter Irfan yang sering juga menjadi pertanyaan pada teman-teman ibu hamil. Ketika dia hamil, dia ingin melakukan proses exercise. Exercise karena kan bayangannya nih melahirkan nanti kayak orang mau maraton ya dok ya. Ya mungkin 10K atau 20K gitu ya. Nah bagaimana dia melatih jantungnya, dia exercise. Nah ini ada nggak tips dari Dokter Irfan sendiri untuk ibu hamil ini ketika dia melakukan kegiatan melatih dirinya atau jantungnya menghadapi proses persalinan. Tapi kalau misalnya kita melihat dari penyebab yang unknown itu di luar itulah ya. Kan kita masih bisa terjadi ya dok ya? Bisa. Artinya kita ikhtiar. Betul. Kita ikhtiar karena itu genetik salah satu. Genetik kalau udah genetik mau gimana mau ininya. Satu lagi tadi plasenta yang tadi penyebab kardiomiopati saya baru ingat. Plasentanya di si bayi itu sendiri yang membuat kematian daripada sel jantung itu sendiri. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, waduh gimana kita orang si bayi yang mungkin mau dibesarkan tapi dia si plasenta itu kan miliknya bayi ya. Miliknya bayi dari kalau kita lihat dari embriologi perkembangannya itu dari ini. Jadi dia itu yang menghasilkan satu zat yang membuat si sel itu tidak bisa membentuk lagi. Selnya nggak bisa membentuk. Akhirnya dia selnya mati. Nah jadi mengenai exercise ini kita tetaplah berikhtiar ya. Artinya ya kemungkinan kalau misalnya sel mati, orang yang olahraga mungkin sel-sel yang lain lebih kuat, jadi tidak mati. Sudah dia terlatih barangkali ya. Nah jadi gimana sih exercise pada orang hamil
Nah orang hamil itu kan kita nggak boleh, dia udah jelas beban jantung akan membesar karena 50-60% darahnya meningkat di dalam badan, artinya jantung juga udah besar dia. Kalau kita paksa atlet jadi atlet, biarpun dia atlet sendiri, kalau kita paksa dia akan failure, lemah jantung, payah jantung gitu ya. Nah jadi biasanya kita hanya menyuruh berjalan. Nah berapa lama jalan itu? Nah jalan itu pun juga punya waktu. Jadi kalau kita mau melihat penelitian sebelumnya ada G-curve namanya. G-curve itu memang diteliti orang militer. Berapa yang dia daya tahan tubuhnya bagus. Jangan kita jalan lebih dari 1,5 jam misalnya ya. Berlebihan lah itu ya. Karena itu dia akan, G-curve itu artinya dia bentuknya seperti G seperti ini. Itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Tapi dia lihat dari infeksi saluran nafas. Jadi kalau dia lebih dari 1,5 jam melakukan suatu aktivitas, angka infeksinya jadi tinggi. Kalau dia melakukan aktivitas yang di bawah 1,5, misalnya dia harus di atas 30 menit juga. Jangan terlalu lama, pelan juga. Jangan terlalu cepat. Nah, dia ada efeknya nanti ya. Iya, karena dia ada namanya training zone, ada warming up, ada yang pendingin itu cooling down itu. Cooling down sama training zone training zone itu 30 menit yang training zone. Warming up-nya itu 6 menit, ininya 6 menit. Jadi dia sekitar 42 ya, kira-kira gitu, 42 menit. Itulah yang baru namanya olahraga yang benar. Karena dia perlu kemampuan sel untuk mempergunakan oksigen tuh. Nah, gitulah kemampuan sel untuk mempergunakan. Jadi kalau jangan sampai jadi istilah medisnya anaerob yang berfungsi. Betul. Gitu. Jadi kalau udah ada bahasa awamnya juga tadi, awam yang sana itu VO2 max. Jadi kemampuan antara si sel ini mempergunakan oksigen kayak gitu. Jadi dengan latihan seperti ini, kemampuan sel untuk mempergunakan sel lebih tinggi dia, lebih bagus. Nah jadi jalanlah, kalau dibilang di literatur ada berapa kali sehari? Kalau pasien saya suruh 3 kali sehari, tapi katanya lebih bagus tiap hari dengan jalan. 3 kali seminggu mungkin. Ya, 3 kali seminggu ya maksudnya. Nah jadi gimana caranya? Sebenarnya kita jalan itu kan banyak, sehari itu kita jalan tuh berapa? Tapi syaratnya gini, syaratnya jangan jalan berhenti kayak orang ke mall. Kalau ke mall itu lebih banyak window shopping. Itu nggak masuk kategori, nggak mau masuk kategori aerobik. Jadi dia harus jalan itu tidak berhenti. Ada lagi rumusnya, tapi kita mungkin ini bukan masalah itu ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Di sesi yang lain. Jadi ada rumusnya berapa nadi kita yang harus tercapai dalam 30 menit itu gitu. Jadi kita anjurkan katanya seperti itu. Jadi kalau saya menganjurkan, ibu kantornya di mana misalnya? Kantor saya di sanalah di Sudirman, di mana? BCA Sudirman. Oke. Berapa jarak jauh? Dan ibunya nggak boleh jalan cepat ya, karena memang cepat itu akan merangsang kontraksi dia. Kenapa merangsang kontraksi? Ya dia jalannya jangan mendetak kayak gitu, karena ada lagi penelitian yang bayi, kenapa orang mau melahirkan itu ininya lembek, leher rahimnya lembek. Ternyata detakan yang berulang-ulang ini, desakan dari bayinya sendiri. Dari bayi, terus berulang-ulang, itu akan memperlembek, itu akan melalui suatu sirkulasi yang membuat tadi yang seratnya tadi kolagen tadi hancur. Ternyata ada faktor pukulan-pukulan seperti ini. Nah itu udah pernah dikerjakan pada tikus tuh. Jadi tikus ternyata kolagennya jadi mengecil gitu. Nah jadi makanya pada orang hamil janganlah disuruh dia jalan cepat. Karena jalan cepat dia akan mempunyai hentakan-hentakan yang berulang. Dia jalannya lambat aja. Jadi kira-kira jalan berapa lah 2 km per jam atau 3 km per jam. Dengan jarak berapa jarak itu dari kantor ibu, misalnya kantor saya 1 kilo. Jalan ibu turunlah setengah jam sebelumnya. Jadi berapa tuh? Hitung aja 2 kilo, kecepatan 2 kilo, 1 kilometer sejam ya dia turunlah dia di situ. Pas lah itu. Di 1 kilometer, dia 2 kilometer per jam kan jalannya kan. Dia jalan pelan aja nyampe setengah ini
setengah jam dia nyampe Sederhana kantornya. ya, Dokter Sederhana, dan udah dia tercapai aerobiknya. Oke, waduh, ternyata banyak informasi, tapi kayaknya waktunya sudah makin mendesak. Kita akan tutup dulu. Kita akan nanti ketemu lagi dengan Dr. Irfan dan dokter-dokter rumah sakit ibu anak tambak lainnya untuk kita bahas hal-hal lain yang menarik seputar ibu hamil maupun kelainan-kelainan pada kandungan seorang wanita. Tutup dulu sesi kita kali ini. Makasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi atau episode berikutnya dari podcast Ada Dokter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Semoga sesi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.